Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di hari ketiga Ona Seminar bareng sama saya dan Mas Duyan Anggara. Dan nggak kerasa ya kita udah ketemu 2 hari kemarin dari hari Senin Selasa. Siapa yang ikutan full dari hari Senin sama Selasa dan hari ini hadir lagi? Coba. Masih semangat atau udah mulai pusing, udah mulai bosen? Oke. Banyak ya. Ngeri memang ya. Yeay, hadir D3 ya. Kayak ini dia, kayak air dia mengalir sampai jauh ya, Rucika. Siap. Ada yang baru coba. Oke, 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 oke. Stop, 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 stop. Oke. Buat teman-teman siapa yang baru pertama kali hadir di hari ini, di hari ketiga ini. Hari ke-1 dan kedua saya nggak ikutan. Oh, ada ternyata ya. Mengerikan ternyata saya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin ini yang akan teman-teman dapatkan di hari ketiga. Kalau misalnya di hari ketiga ini kalian baru ikut, kalian akan mungkin terasa pusing. Ya nggak apa-apa, diterima aja. Tapi kalau misalnya pengen dapetin rekaman materi pertama dan kedua kemarin, teman-teman juga boleh ikutan ke VIP, ngobrol aja sama tim ya. Nah sekarang kita akan apa ya? Kita akan mengulang. Kita apa bahasanya murojaah tuh apa ya? Mengulang, recap. Nah, review hari pertama dan hari kedua. Jadi, teman-teman yang belum tahu ya, kita akan ya murojaah aku mengerti murojaah soalnya. Aku murojaah ya. Oke, kita akan recap materi day 1 dan day 2. Bahasa pondok banget iya, aku anak pondok dulu, teman-teman. Oke, kita akan recap materi day 1 dan day 2. Ya. Day pertama kita sudah membahas tentang tren, ya. Ada yang ingat kita wah, kirain Cina. Oh, memang muka aku kayak Cina ya? Enggak lah. Oke, day pertama, tren. Ingat kita pakai apa? Baca trennya? Bukan ya pivot betul, tapi apa yang nama lebih lengkap market structure. Betul. Thank you, Mas Andreas. Di market structure kita sudah membahas yang namanya pivot baru. Ini kita sebut yang namanya pivot. Oke, kita sudah kenalan sama yang namanya pivot. Nah, di pivot dikatakan pivot valid kalau apa? Kalau dikatakan pivot valid kalau ada apa? Dua close candle ya setelah candle pivot. Betul. Nanti kita praktek langsung. Oke, setelah itu kalau A pincang atau sama dengan bikin lower low, maka trennya apa? Downtrend. Wih, mantap, pada pintar-pintar. Kalau V pincang atau dia membuat higher high, maka dia membentuk uptrend. Betul. Pertanyaan berikutnya, kalau downtrend berarti kita boleh jadi apa? Kalau downtrend kita cuma boleh jadi seller. Jadi kalau jadi buyer nggak boleh, haram. Ya. Kalau uptrend cuma boleh jadi buyer. Sampai sini, Fahim Tum? Paham, oke. Cukup sampai sini. Day 2 kita bahas tentang yang namanya supply and demand. Supply and demand ini adalah formasi harga murah dan harga mahal. Ya. Kalau supply kita kenalan ada yang namanya apa? Kemarin Mas Angga sebutin drop base drop. Oke. Kalau misalnya demand berarti kita kenalan sama yang namanya rally base rally. Betul. Kalau drop base drop berarti kepunyaannya siapa? Seller. Jadi kalau lagi downtrend, maka kita hanya cari area drop base drop. Aman?
Oke, kalau misalnya rally base rally kepunyaannya berarti bayar, maka kita cuma boleh di sini uptrend. Oke, nah di supply and demand ada tiga komponen. Apa aja? Oke, jangan tiga komponen, dua komponen, biar lebih simpel. Dua komponen formasi SND, leg and base, betul. Ada leg dan base. Kalau leg artinya candle besar dominan ekor, ya. Sorry, dominan body. Kalau merah kita sebutnya drop, kalau hijau kita sebutnya sama dengan rally. Thank you teman-teman. Berarti masih mengingat pembelajaran kemarin. Kalau base adalah candle kecil dominan ekor, ya. Dia dominan ekor. Warna enggak penting. Terus apalagi minimal satu, ya. Nggak ada maksimal, minimal satu gitu. Sampai sini aman? Warna bebas, betul. Aman. Oke. Mas, kalau ekor pendek tapi body gepeng gimana? Lah gimana ekor pendek tapi body gepeng tuh nggak mungkin terjadi, soalnya pasti ada yang lebih dominan. Coach, suaranya bisa ditambah kekencangan nggak jadinya gini nanti? Oke. Oh, YouTube. Bentar teman-teman. Bentar. Oke, sudah bang. Oke, 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 oke. Sip. eh Sambil nunggu. Oke, kita akan ini dihapus saya nggak ya? Nggak apa-apa lah, taruh di atas aja. Sambil nunggu. Oke. Ganggu sih ya. Nah, oke, sip. Sekarang kita masuk ke XAU USD. Time frame berapa? Time frame 1 jam aja ya. Ini praktekin di real market, tenang aja. Saya akan cari di mungkin di sinilah. Saya akan hapus semua indikator ya, saya nggak pakai. Kita coba pakai ke time frame yang oke, inilah. Sip. Oke teman-teman, ini XAUUSD time frame 30 menit ya. Sekarang, tugas pertama kita ngapain? Tugas pertama kita adalah baca tren ya. Jangan nanya dulu yang di luar sesi, nanti akan dijawab santai aja. Ini perlu tak reminder lagi sekarang sekali lagi. Buat teman-teman, ketika dalam proses belajar, teman-teman harus ngikutin silabus dan alurnya ya. Kalau yang memang belum dijawab, kalau belum dibahas jangan ditanya dulu karena bisa jadi apa yang kalian tanyakan akan terjawab nanti. Kita masih ketemu 2 hari lagi, jadi santai aja ya, biar nggak dihajar nanti. Oke, aku nggak bakal mute komennya karena siapa tahu ada yang penting. Tapi silahkan ditahan dulu kalau misalnya memang belum, kayak TP sama SL kan belum dibahas kan. Jadi nanti dulu aja. Oke, sip. Sekarang kita akan baca tren ya. Kita akan baca tren dulu. Tren kita tadi menggunakan yang namanya market structure ya. Kita menggunakan yang namanya market structure. Berarti step pertama kita apa? Step pertama kita adalah lihat apa? Lihat posisi kita ya. Cek posisi dulu. Posisi kita ada di mana nih? Nah, berarti kan di sini ya. Oke. Eh, Ketika kita sudah mempelajari tentang follow trend atau kita mempelajari dengan yang namanya market structure, lu nggak ada lagi ya cerita atau pembahasan, oh ini candlenya lagi warna merah, waktunya sekarang buy, waktunya sekarang sell. Ya, nggak ada lagi ya pakai warna-warna candle itu sesat dan menyesatkan itu. Memang itu dosa jariah itu ya. Jadi sekarang kalau mau menentukan buy apa sell-nya, baca dulu trennya. Dan jangan ngasal baca trennya berdasarkan apa. Ada 1001 cara untuk membaca tren. Saya di komunitas kebetulan pakainya yang namanya market structure. Mana mas yang paling bagus? Apakah market structure atau EMA? Ya, semuanya bagus. Kalau saya bilang EMA jelek berarti saya yang durhaka sama guru saya. Karena guru saya juga atau trader profesional juga, contohnya kayak eh aduh lupa aku namanya siapa.
Siapa yang moving average 200? Ada yang bisa ngingetin? Moving average my metric for everything is EMA 200. Paul Tudor Jones, thank you. Ya, Paul Tudor Jones pakai metriknya EMA 200. Jadi kalau saya pakai EMA 200 ya nggak salah. Cuman kebetulan saya lebih suka pakai yang namanya market structure. Apakah lebih bagus? Ya nggak juga, sama-sama aja. Tren itu untuk batasan diri. Kita biasanya melenceng karena tidak punya batasan diri. Asal buy, asal sell. Di otaknya nggak punya siklus berpikir. Nah sekarang gimana caranya biar kita punya siklus berpikir yang terstruktur. Pakai batasan diri. Ya. Kalau hidup kalian mau rapi, pakai batasan diri. Ya, tren itu untuk batasan diri. Apakah wajib follow tren? Enggak juga. Tapi biar nggak pusing, biar nggak ribet, selalu pakai namanya batasan diri. Ya. Sekarang kita sudah tahu, oh ini harga kita di sini. Sekarang matanya tinggal ngelihat kiri sama tinggal ngelihat kiri atas sama kiri bawah. Ya. Setelah kita ngelihat atas satu bawah satu, lihat pantulan yang paling kasat mata aja, yang paling gampang untuk dilihat. Ya. Kita tandain dulu. Kita bikin satu lingkaran di sini sama satu lingkaran di sini. Sepakat? Ini pantulan atas terjauh sama ini pantulan bawah terendah. Sepakat. Oke, kita hapus ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Apakah sampai sini sudah cukup? Jangan ngomong valid dulu karena sampai sini aja udah cukup apa belum? Sampai sini aja belum cukup. Ya. Kenapa belum cukup? Karena kita harus make sure dulu. Kita harus yakin dulu kalau pantulan teratas ini adalah bisa dikatakan pivot. Nah, pivot berarti kemarin dikandangin dulu. Pantulannya harus ada warnanya mas? Enggak ya. Mau nanti pantulannya warna kuning kek nggak jadi masalah. Yang penting candle mana yang paling jauh pantulannya kita kandangin gitu ya. Nah ini kandangin dari ekor ke ekor ya. Dari ekor ke ekor. Oke. Habis itu ini adalah calon pivot high. Apa yang harus kita lakukan? Cari dua close candle warna merah. Betul. Kira-kira yang saya tunjuk satu, dua, tiga, satu sama dua ini candle merah ini, dua ini valid nggak? Kenapa nggak valid? Karena masih di dalam kan? Dang. Ya. Sekarang kalau saya tanya candle yang warna merah ini, valid nggak? Candle merah yang ketiga. Oke, valid. Sekarang pertanyaan berikutnya, ini saya tandain ya, ini valid. Oke, nih, tuh saya gedein lagi. Kemudian candle yang saya tunjuk ini valid nggak? Kenapa? Karena warna hijau. Oke, pertanyaan yang berikutnya nih, kayaknya kemarin belum sempat ketemu kasus ini. Warna merah ini valid nggak? Oh, ih, pintar ternyata. Enggak ya? Iya betul. Tidak. Mantap memang. Oke, candle merah yang saya tunjuk sekarang valid nggak? Valid. Berarti candle yang merah satu ini sama merah yang ini valid. Karena candle yang pertama ini close di bawah garis hitam dan candle yang ini close di bawah candle valid yang pertama, ya. Sampai sini clear? Berarti boleh nggak candle yang hijau tinggi ini adalah high-nya? Boleh, kita tandain. Ini adalah namanya high ya atau puncak. Oke, sekarang kita udah dapat satu high. Kemudian pantulan yang terbawah. Oke, pertanyaan. Kasat mata dong yang paling jauh yang mana? Bukannya ukuran candle merah yang di atas. Loh, dirimu ngelihatnya kan nih, Mas Wid, aku sering lihat nama dirimu di manapun ya. Tolong lihat materinya. Siapa yang paling jauh? Merah apa hijau? Sepakat ya? Mas Wid udah terjawab belum? Kenapa? Kok ada yang bilang merah? Gak kelihatan kah layarnya? Nah, terjawab. Itu tidak perlu panjang kali lebar ya menjawabnya. Oke, fokus ya.
Maksud merah di sisi kirinya mas. Lah nggak peduli kan ngelihatnya di sini. Ngapain ke kiri-kiri? Kita oke lanjut. Candle merah ini yang satu sama yang dua jauhan yang mana? Ayo kasat mata. Satu sama dua. Dua. Kandangin. Nih. Kenapa saya kandangin yang ini? Karena yang terjauh bawah. Ya. Satu, dua. Oke. Harus punya apa? Dua close candle hijau. Saya tanya. Satu, dua, tiga. Valid nggak? Kenapa nggak valid? Karena masih di dalam kandang. Kalau saya tanya yang ini valid nggak? Valid. Yang ini? Valid. Oke. Berarti boleh nggak saya bilang kalau itu adalah confirm pivot low? Boleh. Siap. Oke, kalau boleh sekarang kita tandain ya. Kita udah punya satu high sama satu low. Tugasnya kita ngapain? Tugasnya kita ngapain? Tarik garis. Dari mana ke mana? Dari low, high ke harga terkini sekarang yang paling jauh. Sampai sini toh? Nah, oke. Setelah kita dapat, oke, pertanyaan berikutnya. Dari sini sudah tahu belum kita dapat apa? Dia bikin yang namanya downtrend, betul. Karena di sini dia bikin lower low sama dengan A pincang. Maksudnya A pincang tuh gimana? Kan A itu normalnya kayak gini nih. Nih A ya kan, kanan kiri sejajar. Nah, kenapa tak bilang pincang? Karena yang satu kakinya lebih tinggi atau lebih rendah gitu ya. Oke. Jadi kalau A pincang ini kita cuman boleh jadi seorang seller. Nah, kita tahu di sini market structure-nya berarti membentuk A pincang, maka sama dengan seller. Habis itu, yang kedua, nah ini yang pertama titik, kemudian kita ke bawah. Yang kedua, cari area apa? Area supply, ya. Area supply kita tahu ada yang namanya drop base drop. Oke, perhatikan sekarang. Cari area yang paling kasat mata. Trade only what you see, not what you think. Kalau teman-teman ngerasa ragu, lebih baik tidak perlu entry di sana. Paham? Kalau teman-teman merasa ragu, tidak usah di entry. Mas, ini kok kelihatannya kayaknya sama ya? Nah, berarti kalau kayak gitu ragu kan? Nggak usah di entry. Kalau masih pemula, tidak usah coba-coba. Tidak usah mengambil keputusan sepihak. Ya. Oke, sekarang yang paling kasat mata. Ada kelihatan berapa? Yang paling kasat mata. Oke, sekarang saya bantu gambarin. Di sini ada drop, base, drop. Betul, ini adalah area drop, base, drop. Kenapa ini adalah area? Perhatikan, dia harus ada candle base itu harus diapit dengan dua candle besar. Yang pertama adalah dominan body, merah artinya drop. Yang ini warnanya hijau, which is base, which is dominan ekor. Nah, sebetulnya candle warnanya nggak penting. Nah, ditutup dengan big drop, ya. Mas dominan apa ada rasionya? Nggak ada. Yang penting lebih dominan aja. Ekornya lebih dominan. Ya, kalau dominan kan udah lebih pasti dari 50% ekornya. Gitu. Daripada kalau 50-50 kan berarti balance. Oke. Nah, ini kelihatan drop base drop. Teman-teman sudah mengerti konsep kenapa ini disebut jadi harga mahal? Ini konsep supply and demand. Jadi kita nggak menghafal area ya. Teman-teman perlu mengerti konsepnya. Kenapa dia sebagai harga murah, kenapa dia sebagai harga mahal. Belum. Oke, yang lain ada yang belum? Saya akan bahas belum ke Vibo. Tapi saya mungkin akan, oke belum. Ya, ternyata banyak yang belum lupa. Oke, kita kasih gampang aja ya. Nggak apa-apa ya. Nah, gampangnya gini. Tak bikin permisalan aja. Tak bikin permisalan. Misalnya saya kebetulan sekarang tinggal di Bekasi teman-teman. Saya pengen beli rumah kebetulan di Sumarekon Bekasi itu ada perumahan baru namanya The Sultan apa apa ya gitu ya. Harga rumahnya sekitar berapa puluh miliar gitu kan.
Misalnya saya datang ke sana. Saya punya teman di sana, ya. Nah, harganya sekarang pas saya tanya berapa harganya misalnya 10 miliar, ya. Nah, misalnya oke 20 M, siap. Oke, misalnya harganya 20 M. Berarti kalau misalnya saya tanya sama salesnya harganya 20 miliar, artinya ini harga murah, harga normal atau harga mahal? Ayo, harga normal. Oke, setelah itu kalau misalnya ini harga normal artinya banyak buyer dan seller yang saling ketemu dan terjadi transaksi. Kan gitu kan? Kalau harga normal kan berarti banyak orang yang mau beli, banyak orang yang mau jual, ketemu terus mereka. That's why namanya kita sebut itu adalah harga normal. Terus kalau misalnya ini harga normal, ternyata di Sumarekon Bekasi itu terjadi pembangunan gede-gedean lagi. Misalnya mall tahap 3 atau ada rumah sakit yang lebih bagus atau mungkin pusat kantor dan bisnis yang lebih besar. Value di sana meningkat. Kalau value di sana meningkat, berarti mengundang banyak orang yang pengen tinggal di Sumarekon, betul ya? Artinya, kalau misalnya banyak orang yang mau beli, siapa yang meningkat? Buyer, betul. Pembelinya banyak, sellernya tidak dapat memenuhi. Apa yang dilakukan? Bidding harga, bidding harga. Ya udah, 20 M nggak ada yang mau. Ya udah, karena lagi apa namanya lagi aji mumpung misalnya ya. Wah ini banyak banget yang nyari kan. Oh ya udah karena banyak yang pengen akhirnya dinaikin bidding. Bidding harga misalnya. Ah nggak mau lah kalau 20 M sellernya kan 25 gimana 25. Ya udah berarti misalnya harganya naik ke 25 miliar dan terjadilah transaksi. Nah ternyata 25 miliar itu akhirnya jadi harga new normal ya. Harga new normal. Ini adalah harga new normal. 25 M menjadi harga new normal. Ya mau dia ke 25 kayak mau ke 30 kayak sama aja sih nggak apa-apa. Pertanyaannya, awalnya ini harga normal jadi harga apa? Jadi harga apa? Murah. Gampang kan? Konsep jual beli aja, nggak usah ribet-ribet, nggak usah pakai Mas ini ada candle A B C D menurut fair value gap Allah ribet loh. Nggak usah kayak gitu ya. Trading itu bisnis, jual beli ya. Nggak usah disambung-sambungin ke nama candle yang aneh-aneh itu ya. Jadi intinya adalah kenapa dia bisa jadi harga murah karena dibandingkan dengan harga yang sekarang. Oke. Setelah itu, oke, saya nggak beli nih. Saya nggak beli di harga 20 M. Ternyata pas saya datang lagi, misalnya salesnya Mas siapa ya? Mas Nanda. Mas Nanda misalnya sales di perumahan tersebut. Saya datang lagi misalnya setahun kemudian. Mas Nanda, saya mau jadi beli deh gitu. Saya udah punya uang 20 M nih. Terus Mas Nanda bilang, wah Mas Arya, sekarang harganya udah naik 25 M. Karena banyak banget nih yang lagi nyari rumahnya. Karena banyak banget value yang udah ada di Sumarekon nih sekarang. Ya, jadi harga sekarang 25 M. So aku bilang, wah nggak ada, aku budgetnya cuma 20 M aja. Gimana caranya? Aku untuk bisa dapetin harga 20 miliar. Gampang. Aku tinggal kasih tahu Mas Nanda, Mas, kalau ada orang yang pengen jual rumahnya di sana, 20 miliar aku mau ngambil. Ya, bisa nego bisa. Atau apa? Nunggu aja orang yang misalnya cerai, mau bagi-bagi harta gono gini, atau harus pindah rumah, atau misalnya harus ya butuh uang, harus pindah kerja dan lain-lain. Gampang, ya. Dia biasanya orang-orang seperti itu akan jual di bawah harga normal. Nah, kalau misalnya ada, kan ini tidak ada jaminan. Ini kan pertanyaan dari kemarin, Mas, gimana kalau harga nggak ke area supply atau demand sana? Nggak usah dipikirin. Kalian mau jual beli, itu kan nggak mikirin kan ini bakalan dapat apa enggak ya harga tersebut. Tugas kita hanya menunggu. Jadi nggak usah dipikirin bakal kejemput apa enggak, ya. Nah, kalau misalnya kita udah ngeset harga, Mas Nanda, tolong telepon saya kalau ada yang mau beli di harga 20 miliar. Kemungkinan cuma dua.
Nggak ada orang yang mau jual di harga 20 miliar atau ada orang yang mau jual di harga 20 miliar. Probability. Tidak ada yang bisa memastikan. Ya. Tugas saya tinggal menunggu. Ternyata ada yang mau jual. Harga saya kejemput 20 miliar. Jadi saya dapat harga murah. Konsepnya seperti itu. Jadi beli di harga murah dan jual di harga mahal itu harus selalu diinstal di dalam workflow otak kita sehari-hari. Sampai sini aman? Oke, aman. Oke, sama ini juga ya. Kenapa harga bisa turun? Karena sellernya banyak. Kalau kalau teman-teman punya banyak barang, nggak ada yang mau beli, apa yang teman-teman lakukan? Apa yang akan teman-teman lakukan? Turunin harga, ngasih apa? Diskon kan? Berarti misalnya di sini harganya 500 juta, kalian mau jual beli mobil. Sekarang kalian turunin harganya jadi 250 juta. Harga normalnya yang di mana? Harga normalnya yang di mana? Harga normalnya 250 lah, kan harga sekarang. Hayo, hayo, hayo. Teman-teman perlu perhatikan harga sekarang itu 250 juta. Nah, kalau misalnya kita mau beli, kalau kita mau jual sebagai seller harus jualnya di harga berapa? Idealnya di 500 juta. Jadi kita dapetin harga yang lebih mahal. Gitu. Ya, kesimpulannya apa ya? Wah, repot, Mas. Masa dari tadi nggak nangkep? Nonton rekamannya ya. Oke. Karena drop besar jadi harga mahal, betul. Nah, kita ada Mas Angga, aku baru sadar. Hmm, Halo, Mas. Nah, Baru minum Panadol aku. iya, memang bikin ngantuk gitu. Oke. Nah, setelah kita dapetin tadi trennya dan kita lihat ada area supply di sini. Nah, selanjutnya ini adalah area supply cuman dapat satu ya. Misalnya teman-teman cuma bisa ngelihat oh ini cuma ada satu, Mas. Kalau misalnya teman-teman ngelihat di area yang lain, mungkin ada drop base rally atau rally base drop atau misalnya rally base drop ya. Ini ada area, cuman kita nggak pakai. Saya pribadi tidak ambil area rally base drop. Ini area rally basing drop. Kemudian ada rally basing drop juga. Jadi ada beberapa area supply sebetulnya di sini, cuman saya tidak pakai. Saya hanya ambil area drop base drop aja. That's why makanya disampaikan ke teman-teman semua hanya ambil area drop base drop atau rally base rally ya. Setelah itu, kita sudah dapetin drop base dropnya. Pertanyaan berikutnya, apakah sudah boleh langsung entry di sini? Sudah boleh? Oke, ngapain dulu? Tarik Fibo. Kalau sedang apincang, tarik Fibonya dari mana ke mana? Tariknya dari mana ke mana? Dari atas ke bawah, betul. Tarik dari high ke harga terkini yang paling bawah. Pertanyaan berikutnya, apakah area drop base drop ini boleh saya ambil? Boleh. Oke. Sip. Berarti boleh ya area ini valid. Berikutnya, kalau misalnya area ini sudah valid, waktunya kita entry kan? Sebelum kita entry, kita ngapain dulu? Kenapa valid? Nonton rekamannya berarti. Kandangin. Oke, kita kandangin ekor terbawah, artinya ekor terbawah itu di sini, ya. Dan ekor teratas dari base-nya di sini. Oke. Kalau misalnya sudah kita kandangin atas dan bawah, kita kasih nama dulu biar teman-teman nggak bingung. Harga sekarang di sini. Ini adalah harga sekarang. Garis yang dekat dengan harga sekarang disebutnya proksimal. Sama dengan dekat dengan harga. Artinya untuk harga entry. Oke. Kemudian garis yang paling atas berarti kita sebutnya adalah distal. Ya, ini untuk cut loss garis. Gitu. Kita belum bahas TP, kita belum bahas yang lain-lain. Ya, sampai sini ini kita recap dulu nih. Udah hampir mau 1 jam kita recap. Sampai sini aman teman-teman? Oke, aman. Siap kalau kayak gitu ya. Jadi kita sudah
merecap materi dari kemarin. Kenapa ini penting? Karena biar teman-teman tidak bingung masuk ke day 3. Gitu. Alright. Sudah direkam nih, Mas Arya? Sudah, Mas. Sudah direkam. Sudah. Oke. Mas Angga mau saya screen, Mas? Boleh, boleh. Oh, oke. Siap. So, teman-teman, kita masuk ke D3 ya. Sesuai perjanjian, hari ini kita akan bahas tentang stop loss atau cut loss ya. Jadi, teman-teman, di D3 ini kita akan bahas stop loss atau cut loss. Jadi, teman-teman, kita punya dua rule ya. Kita punya dua rule untuk exit dalam kondisi loss. Jadi, eh ini tadi udah di recap sama Mas Arya. Ya, yang kita sudah bahas adalah tren, terus formasi SND, yaitu ada dua ya, ada drop base drop dan rally base rally. Terus kita udah bahas entry ya, ada dua ya, ada buy limit, kita pakai proximal ditambah spread. Kedua ada sell limit, itu rumusnya adalah proximal. Nah, kita udah tahu tren, kita udah tahu mau ngapain. Jadi yang kita sudah tahu teman-teman, kita sudah tahu kapan buy, kapan sell, kapan libur ya. Kita sudah tahu di mana entry-nya. Nah, sekarang kita akan bahas di mana keluar kalau kita kalau market kalau kita salah atau market tidak bergerak sesuai dengan entry kita. Ingat, di awal teman-teman kita bahas tentang chart ya, CET ya. Di awal kita bahas tentang CET. CET atau SET sama aja ya. Adalah cut loss atau stop loss. Oke, ini kita bahas hari ini. Entry kita udah bahas kemarin dan target atau TP. Oke. Nah, teman-teman, aturan standar kita yang kita gunakan di seminar 5 hari ini adalah kita gunakan cut loss. Oke, rule 5 hari ini adalah kita gunakan cut loss jika harga close di luar zone. Zone itu apa? Zone itu ya DBD atau RBR. Oke, kita gunakan distal sebagai acuan cut loss kita. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh ya. By the way, kalau teman-teman butuh rekamannya, teman-teman silahkan upgrade ke VIP. Teman-teman bisa dapetin rekamannya secara lifetime. Nah, kita ada setup di mana, Mas Arya? Sekarang ada di Aude Bentar, kita coba GPY. Euro GBP. Sorry. Aude Kita akan pakai USD. Euro GBP aja sebagai contoh, Mas Arya. Oke. Oke, sebentar saya akan ganti yang ini aja. Oke, saya akan di Euro GBP, teman-teman. Oke, Euro GBP time frame. Oh, tadi kok beda? Oh, ini Euro Yen, sorry. Pantesan beda. Saya akan pakai Euro Yen, teman-teman. Saya akan pakai Euro Yen. Karena tadi teman-teman lihat di sini bocoran ya, saya akan bocorkan sedikit ya. Karena teman-teman lihat bocoran, saya akan bocorkan sedikit. Tapi ini sebenarnya adalah materi dari Survival to Mastery, teman-teman. Saya punya kelas namanya Survival to Mastery Forex in Action ya. Atau teman-teman biasa disingkat dengan STM. Jadi STM ini bukan kelas saya, teman-teman. Ini bukan materi saya ya. Jadi ini adalah materi license dari Tradictive. Saya adalah license instructor untuk Indonesia ya. License instructor untuk Indonesia. Jadi semua materi dibangun oleh mentor saya namanya Jose Blasco ya. Jose Blasco dulu ini adalah orang yang membuat core strategi. Jadi kalau teman-teman kenal drop base drop, rally base rally, rally base drop base rally dan seterusnya,
itu materinya di tempat saya belajar dulu itu yang bangun namanya Jose Blasco. Nah, dulu teman-teman saya bayar 200 juta lebih untuk belajar course strategi ya. Lebih tepatnya 189 juta kalau bayar cash. Karena waktu itu saya nggak punya uang cash, jadi saya memutuskan untuk cicil. Saya memutuskan untuk cicil dan saya cicil selama eh, beberapa tahun. Saya cicil selama 2 tahun. Dan kalau teman-teman pengen ikutan materi aslinya, teman-teman nanti bisa ikutan kelasnya namanya Survival to Mastery Forex in Action. Bahasa Indonesia karena saya ngajar ya. Tapi materinya license dari Predictive, jadi kita bayar royalti ke Predictive. Jadi ini kelas berbayar. Kalau teman-teman mau ikutan nanti silahkan hubungi tim konsultan edukasi. Seingat saya teman-teman peserta seminar punya diskon spesial 30 plus 10 kalau nggak salah ya. Anyway, saya pengen sampaikan satu hal di kelas itu, teman-teman di kelas Survival to Mastery. Oke, di kelas ini teman-teman Jose bilang time frame terbaik untuk melihat area UFO atau SND adalah time frame Fibonacci ya. Ini bonus materi aja buat teman-teman Fibonacci. Karena sistem komputer yang dimiliki oleh bank-bank besar atau institusi itu menggunakan time frame Fibonacci. Contohnya apa Mas? 3 menit, contohnya ya, 3 menit, 5 menit, 8 menit, 21 menit. Nah, mostly yang kita pakai adalah 8, 21, 55, dan 144 menit. Nah, ini salah satu time frame favorit saya. Favorit saya adalah 55, teman-teman. Jangan melenceng, waktu adalah uang. Ini nggak melenceng, ini saya kasih nugget yang harusnya Anda bayar, tak kasih free, dikatain melenceng, Jan. Memang perlu Wah, dihajar. besok kita bikin berbayar aja lah seminar bulan depan kayaknya. Iya, kayak nggak perlu ada gratis lagi, Ya, Mas. kayaknya kita stop gratis bulan depan ya. Kadang-kadang Iya. ini nih saya kasih materi yang harusnya nggak keluar di sini loh. Saya kasih gratis buat Anda bahwasannya time frame terbaik untuk lihat area UFO adalah time frame Fibonacci. Favorit saya 55. Malah saya diprotes buang-buang waktu. Wah, kacau ya. Jadi teman-teman, saya biasanya pakai dua time frame. Jadi saya pakai 60 atau H1 dan 55. Ya, saya pakai biasanya mostly saya pakai H1 atau 55. Oke, H1 atau 55. Nah, makanya teman-teman, saya mau kasih contoh di sini 55 ya. Saya mau kasih contoh di sini 55. Kalau teman-teman lihat euro yen di H1 ada perbedaan sedikit ya. H1 kayak gini tampangnya. Teman-teman bisa lihat di sini kalau saya pakai 55 bentuknya akan sedikit beda. Sedikit aja ya. Jadi ini bedanya. Bedanya time frame H1 dan 55. Oke. Saya akan gambar di H1 dan 55, teman-teman akan lihat bagaimana bentuknya ya di dua time frame ini. Oke. Sekarang teman-teman step 1 seperti biasa, kita tentukan tren. Kita mau ngapain? Kita tentukan tren. Saya cepat aja karena saya yakin teman-teman sudah belajar cara menentukan tren. Ini bentuknya adalah lower low. Harga bikin apincang atau lower low. Berarti ini adalah downtrend. Harga jelas bikin lower low, berarti ini adalah downtrend. Downtrend. Kita mau jadi seller. Sellnya di mana? Kita mau drop is drop plus Fibo. Ya, kita mau drop is drop plus Fibo. Saya akan tarik Fibonya dulu, teman-teman. Saya akan tarik Fibonya dulu. Oke, saya akan tarik Fibonya dari sini ke sini. Ini Fibonya, teman-teman. Sekarang, di area Fibo ini, saya mencari adakah formasi drop base drop yang saya mau. Jawabannya ada, teman-teman. Jawabannya ada. Ada dua formasi drop base drop ya. Ada dua di sini, teman-teman. Bisa lihat di sini ini adalah drop base drop ya. Ini adalah drop base drop di sini, teman-teman bisa lihat drop base drop. Dan yang kedua adalah ini. Saya bisa lihat dengan jelas itu di sini. Ini adalah drop base drop. Nah, saya akan zoom in buat teman-teman. Jadi eh saya zoom in. Kenapa ini adalah drop base drop? Yang pertama, teman-teman, ini materi hari kemarin ingin lihat, ini namanya leg candle ya. Leg candle, leg candle karena dia apa? Besar dan dominan body. Oke. Ini ada base, 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 leg ya. Ini ada base, 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 leg. Di sini ada 3 base. Ini adalah base candle. Ada 3 ya di sini.
Base candle ini adalah candle kecil dominan ekor ya. Terus kita punya satu lagi di sini teman-teman, ini juga adalah leg candle yang merah panjang ini. Jadi kita punya di atas ini drop is drop, di bawahnya drop is drop. Oke. For simplicity teman-teman, dua-duanya di area Fibo. Ya kita lihat ini di 382, yang atas di 0,618. Ya ada 382 0,618. Nah, dua-duanya valid, teman-teman. Saya akan pasang yang bawah untuk ngajar ya. Saya akan gunakan yang bawah untuk ngajar ya. Jadi sekarang teman-teman kita punya drop is drop di sini, kita akan pasang di sini. Saya punya garis yang dekat sama harga, ini namanya proksimal ya. Ini namanya proksimal ya, dekat dengan harga. Proksimal kita gunakan untuk apa, teman-teman? Proksimal kita gunakan untuk entry ya. Kita akan entry sell limit di sini sama dengan sell limit. Oke, yang atas ini teman-teman kita punya namanya distal. Distal adalah acuan untuk cut loss. Jadi kita lihat proksimal kita adalah 183969 ya. Proksimal sama dengan 183969. Jadi ini adalah sell limit kita. Oke, biasanya saya pakai 183,96, saya pakai 2 digit biasanya. Nah, kita akan cut loss jika harga close. Ingat close ya, ekor nggak dihitung. Harus close, harus body candle. Body candle. Close. Harus pindah candle dan bodinya di atas distal. Distal kita adalah 184220. Jadi, seandainya harga naik, teman-teman, seandainya harga masuk ke sini, kita akan sell. Kalau harga naik terus dan close di atas garis ini, teman-teman, saya akan hilangkan yang ini biar teman-teman gampang. Ya, Fibonya saya hilangin karena teman-teman tahu kita udah di Fibo. Kalau harga close di atas ini, saya akan lakukan cut loss. Dibuang secara manual. Berapa pips, Mas? Kita belum peduli pipsnya ya. Kalau teman-teman nanya ini berapa pips, ini areanya adalah 25,1 pips ya. Ini 25,1 pips. Tapi kita nggak worry sama pipsnya. Jadi kalau harga naik, close di atas, saya ganti warnanya jadi merah ya. Garis merah ini, teman-teman, saya akan lakukan cut loss. Ini rule basic kita. Jadi rule basic kita, cut loss atau hard stop loss ya. Jadi kita buang manual jika harga close di atas harga cut loss kita. Supply and demand bisa dipakai di IHSG bisa. Ya, jadi kita cut loss di atas distal. Oke. Kita ambil contoh yang cut loss. Kita ambil contoh. Oke. Supaya sekalian teman-teman saya akan bahas TP-nya sekalian. Jadi cut loss ini. Distal sebagai acuan cut loss kita. Jadi kalau harga close di atas distal untuk sell kita cut loss. Jadi kalau misalnya entry sell saya singkat di sini. Saya gabungin entry sell maka 1 downtrend DBD plus Fibo sell limit di proksimal cut loss jika harga close di atas distal. Nah, itu rumusnya. Oke, sekarang take profit di mana? Take profit itu kita gunakan RR. Oke, di awal rekomendasi kita adalah 2 kali lebar area atau 2 kali lebar area. Jadi dalam kasus ini, teman-teman, dalam kasus ini, kalau saya entry di sini, cut loss di sini, maka TP-nya di mana? TP-nya 2 kali lebar area. Jadi teman-teman lihat ini merah. Kalau saya kali 2, maka TP-nya kurang lebih, saya ganti jadi hijau, 2 kali lebar area. Atau kalau teman-teman bisa hitung, ini areanya 25,1 pips ya. 25,1 pips. Kita hitung pakai kalkulator aja ya, biar pasti. 184,220 dikurang 183,969. Ya, 0,251 pips. Jadi TP kita berarti 50,2 pips. Jadi TP kita adalah 50,2 pips. Di bawah area. Berarti kita bisa bilang, oke, maka TP kita adalah 183,969 dikurang 0,502. Maka TP kita adalah di sini 183,467. Saya akan taruh line di sini. 183,467.
Saya kasih warna hijau. Jadi ini adalah take profit kita. Hmm, Gitu, teman-teman. Ini adalah take profit kita. Saya hilangin. Jadi ini adalah satu buah complete setup untuk euro yen di time frame 55 menit ya. Jadi euro yen sedang berada dalam downtrend. Plan kita adalah sell ketika harga koreksi ke area drop base drop di sini ke kotak merah. Yaitu kita akan pasang sell limit di 183,969. Oke. Kita akan cut loss jika harga close di atas 184,22 dan kita akan take profit di 183,467. Ini adalah satu buah trading plan yang lengkap. Ya, TP-nya 50,2 pips ya. TP-nya dua kali lebar area. Ya, ini 25,1 pips. TP dua kali lebar area sama dengan 50,2 pips. Oke. Kalau bingung nanti nonton pelan-pelan, diulang-ulang ya. Kalau teman-teman tonton 5-10 kali harusnya hafal. Jadi saya nggak expect teman-teman paham dalam sekali sekali seminar ya. Kemungkinan memang nggak paham dalam sekali seminar. Tapi teman-teman kebayang ya grand design-nya. Saya tahu euro yen sedang downtrend. Saya mau jual. Tapi saya jual nunggu harga koreksi ke area harga mahal. Yaitu drop base drop atau harga mahal di sini. DBD harga mahal. Saya akan cut loss jika drop base drop saya ditembus. Pakai body candle. Saya akan TP dua kali lebar area. Kopi bloknya aja kok bingung hitung-hitung. Saya nggak bingung, saya nunjukin cara ngitungnya. Saya nggak bingung, saya nunjukin. Cut loss apa bisa otomatis? Bisa pakai tools atau manual. Bisa manual, bisa pakai tools. Bisa manual, bisa pakai tools. Nah, kita teman-teman, kita akan menggunakan stop loss sebagai jaga-jaga. Jadi cut loss-nya udah jelas ya. Nah, kita akan pasang stop loss buat force major atau jaga-jaga. Nah, stop loss-nya sama ya, sama dengan dua kali lebar area. Jadi, default kita adalah cut loss. Tapi seandainya mati lampu, seandainya tiba-tiba harga spike, kita punya stop loss-nya. RR itu apa? RR itu singkatan dari risk reward ya. RR sama dengan risk versus reward. Risk adalah resiko kita, reward adalah potensi profit ya. Saya tambahin di sini. Saya taruh baru aja biar teman-teman nggak bingung ya. Jadi RR adalah risk versus reward ya. Risk adalah resiko kita, berapa kita loss kalau salah. Kedua, reward adalah potensi profit. Berapa kita profit kalau benar. Jadi, kita punya TP dua kali lebar area, kita punya stop loss dua kali lebar area buat jaga-jaga, tapi kita akan cut loss kalau di style kita ditembus oleh body candle. Oke, kita akan lakukan cut loss kalau ditembus pakai body candle. Jadi ini saya screenshot dulu, saya taruh di dalam slide buat teman-teman semua. Saya taruh di sini, walaupun sudah ada. Oke. Nah sekarang, kalau pakai stop loss gimana Mas? Jadi kayak gini. Oke, saya akan hilangkan ini biar teman-teman nggak bingung ya. Oke, jadi teman-teman, ini akan kita lakukan ya. Saya akan kasih lengkapnya ya buat teman-teman semua. Oke, jadi teman-teman, ini adalah stop loss buat jaga-jaga. Gitu.
Jadi kita punya entry, punya TP, punya cut loss, dan punya stop loss. Sekali lagi, stop loss itu cuman sabuk pengaman. Stop loss cuma sabuk pengaman. Kita akan lakukan cut loss jika distal ditembus. Stop loss berguna jika mati lampu, mati internet, atau market tiba-tiba naik atau spike. Jadi intinya force major. Jadi stop loss itu dalam banyak kasus kita nggak pakai, teman-teman. Nah, oke. Jadi itu ya, kita akan pakai stop loss 2 kali lebar area. Kita akan lakukan cut loss kalau ini tembus. Nah, oke. Ini adalah yang kita lakukan. Oke. Nah, tadi sekarang ada pertanyaan, teman-teman. Ini ada pertanyaan dari teman kita, which is valid. Pertanyaannya adalah ini. Pertanyaan adalah nih. Kalau swing trading tidak terus-menerus pantengin chart, bagaimana cara cut loss dengan body guidelines sementara intraday dan taper hanya ada stop loss? Nah, jawabannya ada dua opsi. Ada dua opsi ya. Ada dua opsi. Ini tak taruh di sini aja. Oke, ada opsi. Saya dulu pasang alarm setiap close candle ya. Dulu ya. Opsi dua ya pakai stop loss nanti. Nanti kita bahas pakai stop loss. Opsi dua pakai tools ya. Tools untuk auto cut loss. Sementara jawabannya itu nanti saya akan masuk lebih dalam ke sana. Sekarang kita masuk ke caranya pasang CL di cut loss manual, ditutup manual. Caranya pasang CL di cut loss manual. Oke. Sekarang teman-teman, sell udah ya. Sekarang saya akan bikin entry buy. Sell ini udah contohnya, sekarang kita akan bikin entry buy. Entry buy. Sama uptrend, harus uptrend. Kita mau jadi buyer. Kita mau RBR plus Fibo. Buy limit, rumusnya adalah proximal ditambah spread. Cut loss sama jika harga close di bawah distal. TP sama dengan 2 kali lebar area. Kita akan pasang stop loss. Sabuk pengaman aja ya. Sama 2 kali lebar area. Oke, kita akan cari yang buy. Saya akan cari setup yang buy biar cepat. Saya akan buka MT4 saya. Oke, kita tunggu. Oke, saya akan masukkan RSW aja. Saya nyari ada nggak yang uptrend. Kok nggak muncul dia? Ada nggak polos? Saya akan buka chart baru. New new chart kok new order, new chart. Kok dia nggak bisa dibikin new chart? Chart window namanya. Oke, chart window. Saya masukkan indikator custom. Saya coba masukin RSW teman-teman. Oke, oke. Hari ini, harinya downtrend semua, nggak ada yang uptrend.
Saya mau cari yang buy tapi nggak ada yang don't uptrend. Coba H4. Oke, H4. Oke, kita coba lihat USD CHF H4. Oke, ini ada uptrend di sini. Oke, kita akan coba pakai ini teman-teman, H4 ya. Saya akan tarik Fibo dari sini ke sini. Ya, ada ya. Oke, sekarang kita di USD CHF H4 teman-teman. USD CHF H4. Kita akan cari buy ya. USD CHF H4 sekarang. Teman-teman tahu ini bikin fee pincang ya, uptrend. Kita mau jadi buyer. Kita mau buy di RBR plus Fibo ya, plus Fibo ya. Nah, teman-teman saya tarik Fibo dari sini ya, saya tarik Fibo dari sini ke sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini 0,08 dan 382 ada dua area ya. Dua-duanya valid ya. Di sini ada rally base rally dan di sini juga ada rally base rally. Ada dua. Saya akan pakai yang atas saja. Kenapa pakai yang atas, Mas? Yang lebih dulu kena ya. Saya akan pakai yang atas. Dua-duanya valid ya. Saya akan pakai rally base rally yang ini sebagai area UFO kita. Oke. SDCHF H4 ya. Uptrend V pincang ya, kita punya rally base rally plus Fibo 382 di sini ya. Nih, teman-teman bisa lihat saya tarik Fibo dari low ke high ya. Di sini kita ada di Fibo 382. Saya ada di Fibo 382. Oke. Saya kasih warna hitam dulu ini, hitam. Yang ini saya ganti warna merah. Kita punya proximal di sini sama dengan entry. Oke. Buy limit, langsung aja saya tulis buy limit sama dengan proximal ditambah spread ya. Sama dengan angka proximal kita adalah 0,80622 ditambah spread ya. Saya akan buka MT4 USD CHF spread saya di 0 ya. USD CHF spread saya 0,1 atau 0 ya. Kita bisa pakai 0 lah. Tambah spreadnya adalah 0,001 ya. Oke, maka sama dengan saya akan entry di 0,80623 ya. Saya akan entry di sini. Karena spreadnya 0,1. Oke. Ini adalah distal sama dengan cut loss jika harga close di bawah 0,800200. Oke, kita udah punya ini. Nah, TP-nya di mana? TP adalah dua kali lebar area. TP adalah dua kali lebar area, teman-teman. Jadi, ini adalah take profit kita. Sama dengan dua kali lebar area. Oke, di sini ada take profit. Di sini kita punya distal buat cut loss. Dan di sini kita punya stop loss. Stop loss buat jaga-jaga. Stop loss buat jaga-jaga. Kita punya stop loss buat jaga-jaga. eh, Dua kali lebar area ya. Harganya di 0,79778. Di sini TP-nya di 0,81466. 0,81466. Oke. RR-nya 1 banding 1 enggak. RR-nya nanti 1 banding 45,1 ya. Bedanya ke cut loss sama stop loss apa, Mas? Cut loss di cut manual, di cut manual. Kalau stop loss dia kena sendiri, dia close sendiri. Berapa pips itu, Mas? Oke, pipsnya sekali lagi, pipsnya nggak relevan buat cara trading kita. Ini 42,2 pips. 42,2 pips cut loss-nya. Untuk TP manual nggak otomatis? Otomatis. Otomatis. Oke. Sekarang kita contohkan cara entry-nya. Saya akan entry pakai lot yang sangat kecil aja, 0,01 hanya untuk menunjukkan ke teman-teman semua. Sekarang saya akan entry dulu euro yen yang pertama. Ini euro yen ya.
Saya akan ganti jadi black on white aja biar enak. Oke. Euro yen teman-teman. Tadi kita punya area di sini ya teman-teman. Kita bisa lihat. Ini area drop hidup kita. Kita akan cut loss euro yen tadi di mana. Kita euro yen dulu. Saya hapus ya. Saya hapus ternyata. Oke, saya ingat kok. Ini tadi areanya ya. Euro yen ya. Saya akan entry di 183,96. Jadi teman-teman masuk ke MT4, masuk new order. Di sini euro yen, di sini pilih pending order. Jadi sekali lagi saya ulangi lagi. Teman-teman masuk ke chartnya, klik new order. Di sini market execution pilih pending order. Di sini tipenya pilih sell limit. Kita masukkan angkanya. Saya akan sell limit di 183,96. 183,969 gitu ya. Saya akan pasang stop loss. Stop loss saya di sini 184,471. Saya masukkan di sini ada stop loss 184,471 ya. Di sini ada take profit. Take profit kita masukkan di 183,467. 183,467. Oke. Kalau udah saya klik place. Jadi ini entry saya, ini stop loss saya, ini take profit saya. Tapi saya akan lakukan cut loss jika harga close di sini 184,220. Saya taruh horizontal line di sini. Saya kasih 184,220. Oke. Saya kasih warna merah. Jangan setebel itu, segini aja mungkin. Jadi, saya akan lakukan cut loss jika harga close di atas ini. Saya akan lakukan cut loss di sini. Oke, kurang gede, saya ganti warnanya jadi hitam. 18. Oke. Ini cut lossnya. Jadi saya punya entry sell limit di sini, ini cut loss, ini stop loss, ini take profit saya. Gitu. Kalau harga nggak ke situ gimana? Ya nggak entry. Kalau harga nggak ke situ nggak entry. Kan kita mau jual kalau mahal, kalau nggak mahal ya nggak jual. Nggak ada minimal maksimal. Biasanya saya kalau swing H1 dan H4. Jadi ini untuk sell udah. Sekarang untuk buy, saya akan masukkan buy-nya. Buy-nya tadi di USD CHF, saya ingat. Ini ya. Saya akan screenshot, saya akan tulis di sini. V pincang sama dengan uptrend. Buy limit di RBR plus Fibo. Oke, terus di sini kita punya buy limit di RBR plus Fibo, terus kita punya semuanya di kanan udah ada ya. Saya akan screenshot, saya akan masukkan ke slide kita. Boom. Oke, ini buy limit kita. Sekarang saya akan demokan di USD CHF, teman-teman. Saya akan masukkan USD CHF H4. Di mana dia USD CHF? Ini USD CHF. Oh. Oke, ini USD CHF, teman-teman. Saya ganti jadi black on white seperti biasa. Oke, ini USD CHF. Kita di H4 sekarang. USD CHF H4. Sama, saya masuk new order. Sementara lot kita belum bahas ya. Kita pilih pending order, buy limit. Kita akan buy limit di sini 0,80623. Kita masukkan 0,80623 gitu ya. Kita punya stop loss di sini 0,79778. 0,79778. Kita punya take profit di atas ini 0,81466. 0,81466. Kita klik place order. Ini entry, ini stop loss, ini TP. Kita akan lakukan cut loss kalau harga close di bawah ini. Cut loss kita di 0,80200. Oke, 0,80200. Ini adalah cut loss kita, teman-teman. Saya tulis di sini
Ini adalah cut loss. Oke, gitu. Jadi kalau harga balik ke sini kita beli, di sini TP, di sini cut loss ya. Jadi ini adalah area kita. Gitu ya. Dari 10 kali trade ada berapa kali yang valid? Ya banyak yang valid. Harus mantengin terus nunggu cut loss. Iya, tadi opsi kedua mantengin nunggu cut loss. Opsi pertama mantengin nunggu cut loss. Nah, sekarang teman-teman ada opsi pakai stop loss ya. Jadi ada plus minusnya. Ada opsi pakai stop loss, ada opsi pakai cut loss. Nah, standar kita yang dipakai, semua data yang kita share ke teman-teman itu pakai cut loss ya. Jadi saya ulangi lagi, penting ya, notes penting. Semua data yang kita share ke teman-teman semua di portal Kampus Trader itu menggunakan cut loss dengan skema persis sama seperti yang barusan kita jelaskan. Ini dulu, perhatikan baik-baik ya. Kita pakai cut loss. TP kita adalah 2 kali lebar area. Nah, rata-rata cut loss itu di 1,45 lebar area. Jadi biasanya secara umum teman-teman, dengan asumsi Anda pakai RIX 1% di tiap transaksi, gitu ya, loss rata-rata adalah minus 1,45%, profit sama dengan profit rata-rata, saya tulis saja, rata-rata sama dengan 2%. Dengan win rate, kemarin berapa win rate-nya? Saya cek di Cloudy dulu. 54,9 seingat saya. 54,9%. Enggak, bukan, enggak ada urusannya sama ATR. 1,45 lebar area. Seingat saya 54,95%. Mana ya? Harusnya iya benar sih, harusnya benar sih. Du, 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 du. Di sini. Ya, 54,9%. Jadi teman-teman, strategi ini, saya ulangi sekali lagi, strategi ini teman-teman, punya kemungkinan benar 54,9%. Artinya apa? Lebih besar dari kemungkinan salah. Kemungkinan salah. Kalau salah, loss-nya minus 1,45%. Kalau benar, profitnya sama dengan 2%. Jadi ini adalah strategi yang profitable. Kenapa 1,45%? Karena kita close di atas body ya. Begitu close biasanya lewat, distalnya lewat. Jadi loss-nya lebih dari 1. Jadi loss-nya rata-rata 1,45. Kapan setup kapan setup itu dianggap gagal, Mas? Ya kalau kena cut loss ya nggak ada yang gagal, teman-teman. Apa definisi gagalmu apa? Saya tanya, kalau setup cut loss itu artinya gagal atau sukses? Kita perlu samakan persepsi dulu. Sukses. Kalau setup kena cut loss artinya sukses. Sukses itu nggak ada urusannya sama profit atau loss ya. Jadi Anda tuh mengurangi resiko, berarti Anda berhasil. Anda berhasil meminimalis resiko dengan lakukan cut loss. Jadi cut loss itu adalah sukses. Jadi dua-duanya sukses. Jadi nggak ada gagal. Yang gagal adalah kalau Anda melanggar rule. Jadi ini rule teman-teman ya. Kita perlu tahu, kita perlu sadar ada berapa? 100 dikurang 54,9, ada 45,1% setup kita akan loss. Dengan rata-rata loss di minus 1,45%. Ini adalah bagian dari bisnis kita. Jadi
Kena SL dan kena TP itu sama baiknya ya. Kena SL dan kena TP sama baiknya. Kena SL atau CL itu cut loss dan kena TP itu sama baiknya. Tidak ada yang lebih buruk. Nah, ini satu hal yang perlu saya sampaikan ke teman-teman semua.